Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elga Engrinta Sijawan, biasa disapa Elga. Saya berasal dari Universitas Yaken Ambon, Fakultas FYPK, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Dengan NIM 15 2025 010 10 36. Kelas B1 semester 1. Mata kuliah UAS Psikologis Perkembangan dengan pembinaan spiritual bagi orang dewasa. Nama dosen pengampu Pak Juni Wando Purba. Sekian dari perkenalan singkat saya di saat ini. Sebelum nonton video saya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menonton video. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan beribadah pembinaan spiritual di saat ini. Untuk itu terimalah salam persekutuan kita bersama. Shalom. Shalom. Untuk memulai ibadah kita di saat ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima sia, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita satu dalam doa. Ada lagu ungkapan syukur yang kami puangkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu di sore hari ini dan dari bahagia ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami akan memulai ibadah pembinaan spiritual, kiranya dari awal hingga akhirnya mau jadi dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau datang di tengah-tengah kehidupan kami, curahkanlah Roh Kudus bagi kami, agar firman yang kami baca ini bisa menjadi berita dan terang dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, persekutuan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan dihibur oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab kudus perjanjian lama, yakni kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan yang diberi berkat dari hikmat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Dan renungan singkat kita di saat ini yaitu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan.
dalam pembacaan firman Tuhan dari Amsal 3 pasal 5 sampai ayatnya yang ke-9 mau mengajarkan kita bahwa kehidupan ini penuh dengan berbagai pilihan dan keputusan. Setiap hari kita dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan, mulai dari hal-hal besar seperti pekerjaan dan pendidikan, dalam relasi, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, dan hidup seringkali terasa seperti berjalan di labirin yang gelap. Kita merencanakan, kita bekerja keras, dan kita sering kali tergoda untuk mengandalkan kemampuan navigasi kita sendiri, logika kita tentang pemahaman kita tentang dunia. Tetapi saudara, di saat ini dalam Amsal 3 pasal 5 sampai ayatnya yang ke-9 mau mengajarkan kita tentang untuk tidak mengandalkan kekuatan atau pengertian kita sendiri, tetapi untuk mempercayakan setiap keputusan kepada Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan kita untuk percaya kepadanya sepenuhnya, bukan hanya dalam situasi yang besar, tetapi dalam setiap aspek-aspek hidup kita. Ketika kita mengandalkan hikmat-Nya dan mengikutinya, langkah-langkah kita dengan cara yang luar biasa. Tidak selalu mudah melepaskan kendali, terutama ketika kita merasa kita bisa mengatasinya sendiri. Namun Tuhan berjanji bahwa ketika kita mengakuinya dalam segala hal, Dia akan meluruskan jalan kita dalam setiap kehidupan. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di saat ini kita bisa lihat dari pasalnya, dari ayatnya yang ke-6, yaitu akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka dalam kehidupan kita ini kita harus mengakui Yesus hadir di setiap kehidupan kita, karena Tuhan itu adalah satu-satunya jalan kehidupan. Dia yang selalu meluruskan setiap kehidupan kita. Bahwa kita sebagai orang dewasa itu, kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita itu sudah dewasa, tetapi kita harus menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Sedangkan kita juga belajar dari ayat ini bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bahwa kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita harus mengandalkan setiap kehidupan kita dengan Tuhan. Bahwa kita tidak boleh menganggapkan diri kita itu pintar dan bijak dalam setiap aspek apapun. Dan yang dimana Tuhan itu adalah maha adil, Tuhan itu maha tahu, dan Dia akan meluruskan setiap jalan-jalannya manusia ketika kita selalu mengandalkannya. Dan dari sini ayat ini mengajarkan kita bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka kita harus selalu memuliakan Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kita dengan kelimpahan berkat. Kita ada di saat ini bahwa Tuhan sangat luar biasa. Bahwa saudara, dalam setiap kehidupan kita ini kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita harus takut akan Tuhan, bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan dari sini, dari renungan ini mau memanggil kita untuk beralih dari kemandirian egois kepada ketergantungan yang penuh iman. Jangan menganggap bahwa kehidupan kita ini sudah dewasa, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Sepenuhnya adalah kehidupan yang dibimbing, dilindungi, dan diberkati. Mulai hari ini, mari kita melepaskan kemudian hidup kita dan biarkan kompas ilahinya yang menuntun langkah kita dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah renungan singkat saat ini. Untuk kita mengaminkan renungan kita di saat ini, saya ingin menanyakan sedikit kepada saudara tentang renungan ini, apa yang saudara dapatkan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Selamat sore, Shalom. Shalom. Renungan Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 9 mengajarkan kita bahwa pertama-tama kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bukan hanya mengandalkan logika kita sendiri,
atau memahami kita sendiri, tetapi kita harus libatkan Tuhan dalam hidup kita selalu, dan kita mengakui bahwa Tuhan dalam setiap keputusan kita itu Ia akan memberi arah dan hidup bagi kita, bimbingan bimbingan yang jelas dan arah hidup yang baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga dari renungan ini mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhi kesombongan dan dosa-dosa, dan kita harus menghormati Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menghormati apa yang Tuhan berikan bagi kita. Sekian dari jawaban saya yang singkat dari renungan Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 9. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Adel yang telah memberikan jawaban di saat ini. Ya, dari jawaban ini sekian dari renungan singkat kita di saat ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan ada dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Di sore yang indah penuh dengan bahagia dan kesempatan ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas cinta dan kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh berkumpul di saat ini, ada dalam bimbingan spiritual bagi pembinaan bagi orang dewasa di saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan minta terima kasih kepada-Mu. Tuhan, di saat ini kami akan naikkan puji dan syukur doa sembahyang kami di saat ini Tuhan. Tetapi kami sadar kami sebagai orang yang berdosa penuh dengan keterbatasan Tuhan. Tuhan, di saat ini kami mohon ampun daripada-Mu dan layakkanlah kami di saat ini Tuhan. Tuhan, di saat ini kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Di saat ini kami boleh ada di saat ini, boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, boleh membacakan sabda kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mendengarkan renungan singkat pembinaan spiritual bagi orang dewasa di saat ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Kami ada di saat ini bukan kuat dan hebat kami, tetapi karena kasih dan cinta-Mu luar biasa. Tuhan, di saat ini hamba-Mu berdoa bagi pembinaan yang kami bawakan di saat ini. Biarlah pembinaan ini bisa menjadi kekuatan dan pedoman bagi saudara Adel di saat ini. Mampukan dia dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, dalam setiap pendidikan pekerjaan yang lakukan Tuhan, dalam proses-proses perkuliahan. Berkati setiap kehidupan keluarganya, dalam setiap usaha yang lakukan. Mampukanlah dia dalam segala tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Nada dan sembahyang kami Tuhan, kami sadar kami orang-orang yang penuh dengan dosa dan keterbatasan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa yang kami lakukan Tuhan. Dari ibadah yang kami lakukan dari awal sampai akhir ini Tuhan, kami sadar semuanya
masih kurang, tetapi Tuhan yang kala maha yang selalu melengkapi setiap kekurangan orang-orang yang masih penuh dengan kekurangan Tuhan. Nah, doa sembahyang kami Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa kekal kursi surga. Amin. Ya, demikianlah dari ibadah pembinaan spiritual kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Selamat sore dan halo semuanya, terima kasih telah menonton video saya di saat ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Dan di saat ini video yang saya lakukan di saat ini mau mengajarkan kita semua bahwa dari video ini memiliki banyak manfaat dan motivasi kehidupan. Bahwa dari bacaan Amsal 3 ayat 5 sampai ayatnya ke-9 mau mengajarkan kita tetaplah mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Shalom.